النافعة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد من المؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. اللهم صيبا نافعا. Mudah-mudahan derasnya hujan ini deras juga rezeki kita. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini bisa bersilaturahmi bersama di rumah kediaman Ibu Ani yang insya Allah beliau akan berangkat umroh hari Kamis lusa. Mudah-mudahan umrohnya diberi kelancaran, diberi kemudahan, diberikan kesehatan, dan beliau diberikan keselamatan. Mabrurah umrohnya, kita doakan bersama. Insya Allah yang lain segera nyusul. Semoga dengan wasilah silaturahim ini Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita di acara walimatus syafarnya Ibu Ani. Semoga Allah kumpulkan rahmat, Allah kumpulkan barokah, Allah kumpulkan maghfirah, rumahnya diberikan keberkahan, lancar rezekinya, bala musibah dijauhkan, kabul hajatnya. Semoga kita semua yang hadir diberi panjang umur yang penuh dengan taat, umur yang maslahat, umur yang barokah. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, hajar dikabul, badan diberi sehat, hati ditenangkan, pikiran dijernihkan. Semoga semuanya cepat berangkat umroh, istiqomah dalam ibadah, dan mudah-mudahan kita semua wafatnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadirin ya wala mana wa salatus salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada berapa rukun Islam? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Belum, naik haji bagi yang mampu termasuk umroh. Umroh itu wajib juga bagi yang mampu. Allah sudah terangkan dalam surat Al-Baqarah bahwa sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu sudah bisa, ada duit, kalau punya emasnya dijual, bisa untuk berangkat umroh, berangkatlah. Jangan ditunda-tunda guys. Kenapa jangan ditunda-tunda? Bu, kita berangkat umroh ke sana itu untuk menggugurkan dosa kita. Selain sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslimah dan juga seorang hambanya Allah, itu juga kita ke sana menggugurin dosa. Orang kalau udah nginjak tanah haram, mulai rontok-rontok dosa-dosanya. Tambah lagi ketika menunaikan sholat di Masjid Nabawi, tambah rontok dosanya. Tambah lagi ketika menunaikan sholat di Masjidil Haram, tambah lagi rontok. Karena di sana terus bermunajat minta ampun kepada Allah. Halo,
Jadi kalau berangkat umroh, kita dosa-dosanya digugurkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita 55, sudah 55 tahun kita banyak dosa kepada Allah. Berangkat sana, dosanya diampunkan. Maka orang yang balik umroh itu, orang yang balik haji, kalau umrohnya mabrurah, hajinya mabrurah, maka ketika ia balik tidak ada lagi dosanya. Jadi kesana itu kita menggugurkan dosa. Pergi ke tanah suci. Ketika kita sudah sampai di tanah suci, kita sudah sholat di Masjidil Haram, sudah sholat di Masjid Nabawi, kita juga sudah menziarahi makamnya Rasulullah, masuk kita ke dalam Raudhah, kemudian bersujud, sholat kita, tawaf kita di Ka'bah, maka kita merasa siapapun dia yang ketika dia sampai di tanah haram, dia akan merasa duit yang aku keluarkan untuk berangkat ke tanah suci itu tidak ada arti apa-apa, tidak ada artinya dibandingkan dengan maghfirah yang Allah berikan kepada kita, dibandingkan dengan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Duit kita untuk ongkos berangkat ke sana tidak ada artinya. Loh, maka kuat kami hanya untuk berangkat. Saya baru 3 minggu yang lalu baru balik dari Mekah, baru balik umroh saya. Insya Allah nanti akan berangkat lagi tanggal 9 Januari. Kita ke sana meleburkan dosa. Kemudian di sana juga apa yang kita minta, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sana doa mustajab. Di sana doa makbul, apalagi kalau di Raudhah. Masya Allah, tempat Raudhah itu nanti akan diangkat ke surga. Kalau kita masuk surga, maka kita akan berjumpa dengan Raudhah. Ya kalau kita pergi ke Mekah, ya kalau kita pergi ke Madinah, kita nanti akan diarahkan, diajak untuk pergi ke Raudhah. Raudhah itu adalah suatu tempat, tidak luas tempatnya, kecil aja tempatnya. Itu adalah antara makamnya Rasulullah dengan mimbarnya Rasulullah. Rasulullah mengatakan barang siapa yang sholat di Raudhah, maka doa-doanya kabul. Karena tempatnya mustajab Raudhah itu. Dosa digugurkan, hajat-hajat dikabul. Kemudian kita juga di sana itu akan mengumpulkan pahala-pahala. Ibu sholat di masjid apa namanya itu? Darul Ihsan. Seumur hidup belum tentu bisa mencapai satu waktu sholat selama di satu waktu sholat di Masjidil Haram. Kita sholat zuhur di Masjidil Haram, satu kali sholat zuhur. Sementara kita umroh itu 12 hari. Satu hari berjalan, anggaplah kita 5 hari di Madinah, 5 hari di Mekah. 5 hari kita di Mekah, sholat 5 waktu kita. 5 waktu, berarti sudah berapa banyak kita selama 5 hari sholat di Masjidil Haram. Satu kali kita sholat di Masjidil Haram, anggaplah sholat zuhur di Masjidil Haram, maka Allah akan berikan pahala ganjaran kepada kita, hitungannya 100 kali kita sholat. 100.000 kali. 100.000 kali sholat ganjarannya. Sementara kita seumur hidup di sholat di masjid di rumah atau di Masjid Darul Islam, Masjid Darul Islam lah ya, belum tentu bisa mencapai 100.000 kali sholat. Ada sholat di masjid ibu sampai 100.000 kali? Tidak ada. Sholat di Masjidil Haram zuhur ibu, pahalanya 100.000 kali sholat. Istiqomah tanpa henti. Sementara kalau kita di Masjidil Haram itu semua sholat kita kerjakan, zuhur kita kerjakan. Kalau kita datang sebelum sholat zuhur, kemudian zuhur kita kerjakan. Setelah sholat zuhur kita kerjakan. Selesai sholat zuhur, kita juga nanti ikut sholat jenazah. Orang yang ikut sholat jenazah bu, pahalanya sebesar gunung Uhud. Ada yang pernah umrah? Yang pernah umrah dah tahu sebesar apa gunung Uhud.
akan berjumpa kembali dengan gunung Uhud itu. Rodoh nanti akan dipindahkan ke surga, gunung Uhud juga akan dipindahkan ke surga. Orang yang ikut sholat jenazah pahalanya sebesar gunung Uhud atau 1 kilo. Sementara baik di Masjid Nabawi ataupun di Masjid Masjidil Haram, setiap waktu sholat itu kita sholat jenazah. Sudahlah pahala. Kalau enggak sholat di Masjidil Haram, kita tadi sholat qobliyah zuhur, berarti sudah dapat pahala 100.000 sholat qobliyah zuhur. Kita juga sholat zuhur, kita tambah lagi dapat tambahan pahala 100.000 sholat zuhur. Setelah sholat zuhur selesai, kita sholat ba'diyah zuhur, sholat dapat lagi pahala 100.000 sholat ba'diyah zuhur. Ini kita kerjakan. Belum lagi baca Quran kita, belum lagi sholawat kita, belum lagi zikir kita. Semuanya dilipat gandakan yang begitu berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 5 hari, selama 6 hari kita di sana, maka terus pahala akan kita tumpuk. Balik ke tanah air, dosa sudah terhapus. Yang dibawa adalah pahala yang berlimpah. Kenapa orang sampai setahun berkali-kali pergi umroh, sampai 3 kali, 4 kali berangkat umroh? Karena orang yang berangkat umroh itu balik ke Indonesia, pahalanya berlimpah, dosanya sudah diampunkan. Halo, sallallahu Nabi Muhammad. Apa tadi yang pertama? Kalau kita pergi umroh, apa tadi? Itu apa tadi? Apa yang kita dapat kalau kita pergi umroh? Dosa diampunkan. Ada dosa apa tidak? Ragu kali jawabnya. Ada dosa apa tidak? Banyak dosanya. Apa yang kedua? Dapat pahala yang berlimpah. Yang ketiga, doa-doa dikabul. 3 ini kita dapat, Bu. Halo. Pertama, dosa-dosa diampunkan. Yang kedua, hajat-hajat dikabul. Yang ketiga, bawa pulang pahala yang berlimpah. Yang keempat, tidak ada ceritanya orang balik dari umroh itu yang melarat hidupnya. Karena orang berangkat umroh, dari umroh pertama ke umroh berikutnya, itu kata Nabi, rezekinya akan bertambah bagaikan api membakar karat-karatnya besi. Dihilangkan, Bu. Yang nyumbat rezeki kita itu dihilangkan. Keran-keran rezeki dibukakan kalau kita sering berangkat umroh. Dari umroh ke umroh berikutnya, umroh sekarang ke umroh berikutnya, terus nanti Allah akan bukakan rezeki untuk kita. Jadi orang yang sering-sering berangkat umroh itu bukannya habis duitnya, Bu, tapi Allah akan ganti ongkos kita berangkat umroh. Kalau ibu belum berangkat umroh, dari sekarang niatkan. Itulah yang akan kita dapat. Dosa kita ini yang akan digugurkan oleh Allah. Kita masuk ke dalam kubur, seandainya kita wafat, maka masuk ke dalam kubur dengan tidak membawa dosa, banyak membawa pahala. Ini yang kita perjuangkan, kan? Ini itu bekal kita nanti. Ibu punya rumah banyak, nggak ada artinya nggak ibu bawa mati. Ibu punya emas banyak, emas kalau kita mati akan kita tinggalkan. Punya mobil bagus, tinggal juga. Maka kenapa orang sampai 2-3 kali berangkat umroh? Karena dia sangat paham kalau dia berangkat ke sana dosanya diampunkan. Tidak ada gantinya, nggak ada bandingnya. Dosa kita diampunkan ketimbang dengan ongkos yang kita keluarkan. Kalau saya, Bu, udah niat, insya Allah berangkat setiap tahun. Ini termasuk udah setahun 3 kali. Kenapa? Berulang-ulang terus. Alhamdulillah setelah berapa kali saya berangkat, dan Allah juga buka rezeki saya melalui travel Tanur. Saya
insya Allah tanggal 9 Januari bawa rombongan majelis saya hampir 30 orang. Nah, insya Allah. Kemudian dari mana-mana, dari Sagulung ada, dari keliling Batam ada. Insya Allah nanti tanggal 9 Januari kita biayanya lebih murah daripada travel yang lain. 13 hari umrohnya di tanggal 9 Januari, 13 hari 34. Padahal kalau di bulan Januari dan bulan Desember itu rata-rata travel yang lain itu 37 juta. Karena itu hari libur dunia, rame itu, sudah rame musim dingin. Insya Allah umroh 3 kali. Kemudian kita juga akan ziarah ke kota Taif. Banyak kelebihan travel yang saya pegang. Insya Allah saya yang mengembangkan travel Tanur di kota Batam, insya Allah. Karena inilah yang Allah katakan bahwa Allah akan terus membuka rezeki kita. 2-3 kali kita berangkat umrah, di situ Allah akan berikan rezeki kita. Inilah yang dikatakan oleh Allah terhadap saya, rezeki akan dibukakan. Dan Allah bukakan rezeki saya melalui travel Tanur. Ibu-ibu kalau berangkat nanti bisa berangkat sama saya. Kalau berangkat sama guru itu Bu, dari awal kita dibimbing sampai akhir. Kalau berangkat sama guru dituntun. Mau di dalam perjalanan, di pesawat, dituntun semua. Saya kemarin ketika berangkat umroh di pesawat, di samping saya ada bapak-bapak dari Padang yang duduk sebelah dengan saya. Waktu itu saya memang ngantuk betul ketika diumumkan masuk waktu sholat. Waktu itu masuk sholat asar. Berapa rakaat sholat asar? 4 rakaat. Karena kita dalam perjalanan, maka sholat ini boleh kita ringkas. Kalau zuhur dikerjakan di waktu asar namanya jamak qasar takhir. Dikerjakan di waktu asar, waktu zuhur. Kalau waktu asar dikerjakan waktu zuhur, berarti jamak qasar takdim. 2 rakaat saja. Kemudian ketika dalam perjalanan Bu, dalam perjalanan di pesawat kan tidak ada airnya. Kalau kita pakai semua satu pesawat tuh air di toilet tuh habis dia nanti. Maka boleh kita bertayamum. Karena tidak mungkin kurangnya bimbingan dari tour leadernya. Bapak-bapak tetangga sebelah saya ini Bu, tayamumnya disamakan dengan wudhu. Saya mau tegur tapi mata saya nggak bisa terbuka lagi saking saya ngantuknya. Saya pun sampai sembari sakit kepala juga Bu. Karena ketika duduk di sebelah sana, entah mungkin terlalu lelah kali orang sebelah saya itu. Pokoknya aromanya bikin saya sakit kepala. Saya ya Allah sabar ya Allah sabar. Saya bilang sabar ya Allah, ujian. Tapi Allah kasihlah saya kesabaran. Yang kedua kasih jalan keluar ya Allah. Tidak lama Bu, 1 jam saya duduk di situ tapi kepala saya udah menyut-menyut. Dicowel saya orang dari belakang. Ibu, bolehkah kita tukar tempat? Langsung saya berdiri. Oh silakan Ibu, silakan. Monggo Ibu, silakan. Langsung saya angkat barang-barang saya. Pas saya langsung saya ambil handphone saya ambil langsung. Silakan Ibu, monggo. Kalau biar Ibu sama-sama dengan temannya. Langsung dia pindah, duduk dia di situ. Saya bilang selamat. Soalnya naik pesawat itu perjalanan 9 jam Bu. Selamat saya bilang. Duduk saya di sini. Tapi kepala saya sudah terlanjur menyut-menyut. Maka saya tutup mata saya tidur dengar himbauan masuk waktu sholat. Saya kersak di samping saya itu. Ngapain Bapak ini? Saya intip lagu itu. Rupanya dia sedang tayamum. Tayamum itu Bu, cuma kubur-kubur aja yang dia tidak. Orang kalau tayamum itu cukup muka dan tangan. Dia semuanya adalah pakai debu itu. Dia bilangnya diambilnya lagi debu, kemudian diusapnya ke mukanya, diambilnya lagi 3 kali dia usap muka. Saya bilang, saya
tidur. Mau gimana? Dan tuh saya tengok tuh 3 kali. Dan itu diambil lagi debu, dibuka dengan bajunya 3 kali pula dia kayak wudu. Tangan kiri juga 3 kali. Dibuka pecinya. Dibasuh pula dengan debu itu 3 kali juga. Setelah itu ambil lagi debu, telinga ya pula 3 kali juga dikasih debu. Itu 3 kali juga. Saya bilang kaki apa ditayamumkan juga. Ternyata dibuka juga sepatu dan kos kakinya. Ditayamumkan juga kakinya. Saya bilang ini kurang bimbingan. Karena ini bapak-bapak, kita sedang berkomunikasi, kita menjaga marwah kita sebagai perempuan. Yang kedua, bukan dari rombongan kita. Yang ketiga, dia pun tak bertanya. Agak-agak sombong-sombong itu, negur tidak apa tidak. Saya bilang, untunglah kawan tidak kumur-kumur dengan debu itu. Kalau sampai kumur-kumur terus basuh hidung, itu macam mana dengan debu? Apakah debu semua nanti hidungnya kan? Nah, cukup kalau tayamum itu muka dengan tangan. Nah, tidak repot bu. Semua itu diringankan oleh Allah. Gak ada air bisa pakai debu. Cukup gini aja. Nah, itu tayamuman istibahati sholati lillahi ta'ala. Ambil debu, biar nggak terlalu cemong muka kita dengan debu itu, tipiskan dulu debunya. Nah, ini mbah besok tipiskan 2 kali tek itu aja biar turun debunya, biar nggak cemong kali muka kita. Kita ini kan pusat muka kita, agak kita singkap dikit lah ini apa namanya jilbab kita. Udah cukup sekali. Ambil lagi pindah tempat, yang tadi kan sudah kita ambil, ada debu lagi. Ambil lagi yang kedua, tipiskan debunya. Ambil buka ini kita, ambil dari sini. Ini kan di tangan. Ini karena saya nggak mungkin saya buka depan ibu lihat ya, aurat saya. Nah, naikkan ke atas, lap, jangan sampai kena telapak tangan yang kanan, karena ini debu untuk tangan kiri. Naikkan jempolnya ke atas jempol. Cukup, sudah ini sudah ditayamumkan. Yang sebelahnya naikkan, begini, sudah selesai. Cuma itu aja bu tayamum, nggak perlu 3 kali. Sampai rambut-rambut pun ibu tayamumkan juga. Sampai telinga pun ibu tayamumkan juga. Kenapa nggak sekalian kumur-kumur masih ibu? Biar debu semua. Mudah, sholat bisa dikosor, kemudian tak ada air bisa tayamum. Mudah semuanya kalau ada ilmunya. Halo? Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, umrah ini dan haji itu adalah ibadah yang berat. Ibadah yang berat karena dalam perjalanan saja kita dari kalau lewat Malaysia, selalu Malaysia boleh mana? Malaysia. Dari Batam terbang ke Malaysia. Dari Malaysia menuju ke Jeddah itu 9 jam bu. Kalau dari Batam ke Malaysia itu 1 jam. Dari Malaysia ke Jeddah 9 jam. Biasanya kalau Samira itu dia ke Madinah dulu baru Mekah. Dari Jeddah menuju ke Madinah itu 5 jam. Naik mobil. Tapi kalau di sini ibu, kalau naik mobil mabok, biasanya mabok ya, ada yang mabok ada yang tidak. Insya Allah kalau di sana pun tak ada juga yang mabok naik mobil. Itu adalah kekuasaan Allah. Saya ada berapa kali saya perhatikan, ada nggak jamaah yang naik mobil dari Jeddah ke Mekah atau dari Jeddah ke Madinah, atau dari Madinah ke Mekah, ada yang mabok, tak ada pula. Itu pula kita bersyukur ya. Tidak ada satu bis yang mabuk muntah-muntah, tidak ada. Ini mungkin pas giliran saya, tidak tahu saya kalau dengan orang lain ya bu ya. Kalau saya sudah saya perhatikan tidak ada yang mabuk. Paling banyak yang tidur kalau kelelahan. Karena itu adalah kesempatan kita untuk tidur ketika dalam perjalanan. Nah, perjalanannya panjang. Naik pesawatnya lama, naik mobilnya juga lama. Jeddah Madinah 5 jam. Kemudian Madinah, Mekah itu 5 jam, 6 jam. Itu perjalanan yang akan kita tempuh.
Nah, selama itu baliknya lagi begitu dari Jeddah, dari Mekah ke Jeddah itu pun 5 jam juga, 3 jam 4 jaman. Nah, kalau kita berangkat zuhur, nyampe nya maghrib, ya sekitar 3-4 jam dari Mekah ke Jeddah aku. Lama. Terbang lagi nanti ketika baliknya dari Jeddah ke Malaysia 9 jam. Ini ibadahnya berat, butuh fisik yang kuat. Kenapa dianjurkan yang muda-muda segera berangkat umroh? Karena ibadah umroh itu berat, butuh fisik yang kuat. Kemudian ketika sholat tidak kayak gini, Bu. Kalau di sini kita udah komat pun kita masih di jalan. Kalau sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, kalau kita berangkat setengah jam sebelum azan, itu udah alamat terlambat. Kita nggak bisa sholat di dalam, sholatnya di luar. Orang kalau berangkat mau sholat di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi itu berangkatnya 1 jam atau 2 jam sebelumnya, insya Allah sholatnya di dalam masjid. Kalau tidak, sholatnya di pelantaran-pelantaran, di emper-empernya. Kalau apalagi kalau di Masjidil Haram, kalau mau sholat di depan Ka'bah, kalau kita kira kalau sholat subuhnya jam 6, kita berangkat jam 5, tak bisa lagi kita sholat di depan Ka'bah. Sudah full. Kita kira jam 4 itu udah paling pertama kita datang. Orang jam 3 udah datang duluan. Tidak ada berhentinya. Pokoknya kalau di sana semangat ibadahnya itu begitu kuat. Mau yang tua, mau yang muda, kalau udah nyampe sana semuanya rajin ibadah. Entah kalau udah balik dari sini. Pokoknya kalau sana yang degil di Batam, di sana pun jadi soleha. Segimana pun orangnya, kalau udah nyampe di sana, insya Allah jadi soleha, rajin berangkat ke masjid. Kemudian yang kita persiapkan untuk berangkat umroh, yang pertama, niat kita perbaiki niatnya. Niatnya harus perbaiki. Kenapa? Karena ini rentang dengan riya, rentang dengan pamer, rentang dengan pengen puji-pujian. Betul? Kita sudah keluar duit banyak, kita sudah meninggalkan anak, sudah meninggalkan cucu, sudah meninggalkan keluarga, butuh fisik yang kuat, butuh waktu yang banyak, maka jangan sampai ibadah umrohnya sia-sia. Tata dari sebelum berangkat, saya berangkat umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa? Karena Allah. Berangkat umroh karena Allah, bukan karena pengen dipuji-puji oleh siapapun, bukan pengen pamer-pamer dengan siapapun, tapi karena merasa aku sudah dipanggil oleh Allah, ongkosnya sudah cukup, berangkat ke sana dengan niat yang baik, niat karena Allah, insya Allah urusan di sana dimudahkan. Umrohnya lancar, badannya sehat. Kalau di sana sehat, niatkan sehat. Di sini balik, setelah balik mau sakit mau apa, tidak apa-apa. Itu sudah dari kampung kita. Tidak apa-apa sakit, biasa Bu. Kalau balik umroh, yang batuk, pilek, saya kemarin batuk pilek itu 2 minggu. Ini sampai sekarang belum pulih total suaranya Bu. Habis suara saya. Jadwal ngaji saya 1 minggu setelah balik umroh kemarin, saya minta ustaz-ustaz gantiin semua. Suaranya hilang total, tidak ada suara. Karena kemarin itu kita tuntun jamaah kan di sana. Ya alhamdulillah ini sudah ada suaranya walaupun belum pulih total. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang kemarin saya sakit 3 minggu, kalau yang ini saya cuma batuk pilek saja. 3 hari alhamdulillah sudah sehat. Ya itu berat ibadah umroh nih Bu. Makanya selagi sehat, ayo sisihkan duitnya, niatkan berangkat. Emas-emas yang ada jual, berangkat. Untuk apa ibu simpan-simpan? Kalau ibu mati gak ibu bawa juga.
Maka karena kita punya emas, biar kita bawa bati, jual emasnya, berangkat umroh. Rugi ibu kalau meninggalkan harta banyak untuk anak, rugi. Ibu berangkat umroh tidak, sayang duitnya. Tapi ketika kita mati, dibagi-bagi sama anak-anak kita. Anak-anak kita itu Bu, sudah ada rezeki masing-masing. Sama kayak kita pergi ke Batam dulu tidak bawa apa-apa. Alhamdulillah Allah kasih rezeki. Ibu pergi ke Batam dulu dibekali rumah sama bapaknya? Dibekali duit? Yang banyak? Dibekali mobil, motor? Tidak? Dibekali emas, cincin, gelang? Tidak, bawa jadi 10 pas ongkos Bu kita dulu datang ke Batam. Tapi alhamdulillah sekarang punya rumah, punya motor, yang punya mobil. Ada yang rumahnya lebih daripada 1, ada yang rumahnya lebih daripada 2, tanpa diberi oleh orang tua. Gitu juga dengan anak-anak kita. Anak kita ini ada rezekinya masing-masing. Maka jangan semua harta yang kita perjuangkan kita kasih semua anak. Bagi juga untuk diri sendiri, sayangi juga diri sendiri. Maka biar itu bisa kita bawa mati, jual emasnya, berangkat umroh. Kalau saya suruh milih, punya gelang banyak, cincin banyak, atau berangkat umroh tapi tak punya apa-apa, saya lebih baik saya berangkat umroh daripada saya punya gelang, punya emas, punya harta banyak tapi saya tidak bisa berangkat. Tapi saya tidak bisa menziarahi makamnya Rasulullah. Tapi saya tidak bisa melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah hanya di tembok-tembok rumah orang. Tapi kalau sampai di sana, betul-betul real kita bisa melihat Ka'bah, bahkan bisa mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad itu sunnah. Dosa-dosa digugurkan orang yang bisa mencium Hajar Aswad. Makanya sampai berebut-rebut orang mencium Hajar Aswad. Ibu-ibu, beliau sudah berangkat, mudah-mudahan ibu-ibu bisa menyusul. Yang pertama tadi, siapkan niat. Yang kedua, siapkan ilmu. Siapkan ilmunya supaya ibadah umrohnya mabrurah, diterima. Apa-apa yang dilarang kita jangan kerjakan. Kalau sudah pasang niat umroh, tidak boleh pakai wangi-wangian. Bedak nggak boleh pakai, apalagi kalau sudah sepuh, nggak usah bedak. Nggak ada juga yang naksir. Nah, ada juga kemarin Bu, sumur dengan beliau, saya bawa kemarin. Wis aku nih kene ayu terus. Sitik-sitik wedaan. Gaya lah ini kene nganggo topi, nganggo kacamata. Loh, wis kayak apa turis aku jarene. Ayu tenan aku kene. Kata Mbah itu. Udah pakai kacamata pasar ini pakai topi bulat. Kalau mau umroh itu dia takut panas. Udah bedaan. Ketika mau sholat di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi. Tapi kalau sudah pasang niat umroh, tidak boleh pakai bedak, nggak boleh pakai wangi-wangian, aurat tidak boleh kelihatan. Ini penting Mbak. Biasanya kita dari Madinah menuju ke Mekah kan ngambil mikot dulu di Bir Ali. Udah ngambil mikot, kalau udah ngambil mikot, sudah pasang niat umroh, tidak boleh melanggar apa yang dilarang, yang dia bisa membatalkan umroh kita. Tidak boleh. Tidak bedak, tidak boleh pakai yang wangi-wangi, tidak boleh pakai membunuh-bunuh binatang, nggak boleh. Kemudian aurat pun, walaupun teman sekamar, ini kadang-kadang Bu, nanti dari Madinah sekitar setengah jam ngambil singgah ke Bir Ali, ngambil mikot dari Bir Ali. Dari Bir Ali nanti lanjut ke Mekah. Sampai di Mekah nggak langsung ke ke Ka'bah, tidak, nggak langsung ke Masjidil Haram, tapi disinggahkan dulu kita di hotel, ngantar barang-barang kita dulu, barang-barang dibawa ke kamar kita, bagi kunci kamar dulu selama di Mekah, bagi kunci kamar, barang-barang dimasukkan. Disinilah kadang-kadang kita lalai, masuk kita ke dalam kamar, kesel aku rek, kita buka jilbab kita. Nah kadang-kadang kayak menunggu ibu, kita buka jilbab kita, langsung ber-AC kita baring.
Ini teman-teman, walaupun perempuan tidak boleh lihat aurat kita. Orang tidak boleh diperlihatkan. Silakan berbaring, tidak apa-apa, tapi tidak boleh buka aurat. Apalagi kalau di kamar mandi berdua-dua. Ayolah, berdua lah kita numpang, kita mandi dulu lah. Boleh mandi, tapi nggak boleh pakai sabun, nggak boleh dipakai. Gosok gigi tidak boleh. Tidak boleh yang sabun wangi atau tidak? Gosok gigi ada bau harumnya tidak? Tidak boleh. Pokoknya nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh bedaan, nggak boleh mandi boleh, tapi jangan pakai sabun. Kadang kita lupa, langsung kita kucurkan aja sabun itu, gosok gigi kita. Tidak boleh melanggar. Halo? Makanya perlu disiapkan ilmu supaya nanti umrohnya tidak batal. Inilah perlunya bimbingan pra umroh. Sebelum berangkat dibimbing dulu, namanya manasik umroh. Dibimbing dulu, dikasih tahu hal yang berkaitan dengan umroh. Perlu, manasik umroh itu perlu. Ini ilmu yang disiapkan. Yang ketiga, kita ke sana bertamu ke rumahnya Allah. Kita ke sana bertamu ke makamnya, kampungnya Rasulullah. Maka yang ketiga, karena kita tamu, otomatis setiap tamu yang bersilaturahim, yang berkunjung ke rumah seseorang harus menjaga adabnya. Harus menjaga adab. Kita akan bertamu ke rumahnya Allah ketika di Mekah. Kita akan bertamu ke tanah yang di dalam itu ada jasadnya Rasulullah di Madinah. Maka kita harus menjaga adab. Ngomong kotor nggak boleh, ngumpat nggak boleh. Ini enggak. Ketika umrah masih sempat bertengkar. Ada Bu. Bertengkar ketika umrah. Jauhnya perjalanan kita, lama jarak yang kita tempuh, tapi itu bisa sia-sia kalau kita tidak bisa menjaga adab, menjaga akhlak. Maka akhlaknya dijaga ketika berangkat umroh nanti. Understand? Yes. Any question? Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah, karena sudah menjelang asar. Mudah-mudahan perjalanan umroh Mbah nanti lancar. Bisa umroh berikutnya juga. Ya, syukur-syukur nanti kalau ada di sini yang bisa berangkat dengan saya. Insya Allah 3 bulan sekali kita berangkat, 3 bulan sekali kita berangkat bersama dengan Tanur Mutmainah Tour and Travel, Insya Allah. Dan saya adalah ambasadornya di Kota Batam. Mudah-mudahan seringnya kita berangkat umroh, semakin baik lagi ibadah kita, kemudian semakin tambah juga rezeki kita, dan semoga bisa nular sama yang lain. Amin. Amin ya rabbal. Mulai dari sekarang jangan terlalu banyak beli baju. Ibu nabung 1 juta, nabung 1 bulan mau. 1 juta nabung 1 tahun bisa berangkat. 1 juta nabung sebulan. Nanti kalau 24 orang yang diberangkatkan tahun itu 12, tahun berikutnya 12 orang. Jadi ibu 2 tahun sudah bisa berangkat umroh. Bisa tahun ini, bisa tahun besok. Itu program di majelis saya. Jadi insya Allah setiap tahun itu 12 orang yang berangkat. Ini nabung ringan tapi bisa cepat berangkat. Kalau kita usahakan, minta sama Allah kasih lapang rezeki, dan memang fokus kita mau berangkat, insya Allah dikasih Allah rezeki. Kenapa? Motor saja bisa kita beli, mobil saja bisa dibeli, rumah bisa dibeli dengan segala macam daya dan upaya kita. Kalau kita fokus dengan satu titik, insya Allah Allah akan beri jalan. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala
وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم احفظ علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من شر عاقبة وسوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مقلب القلوب ثبت قلبنا وعلى دينك وعلى طاعتك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ارزقنا وبلغنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة يا سرنا الله لزيارتها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya ajarkan ibu-ibu doa biar cepat berangkat umroh. Insya Allah kalau doa ini sering dibaca, tidak lama dia berangkat umroh. Ayo buka tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqna. Ziyaratan. Baitikal mu'azzam. Baitikal mu'azzam. Wa rasulikal mukarram. Fi hadzal 'am. Wa fi kulli 'am. Bi ahsanil hal. Ya Allah, beri kami rezeki untuk bisa mengunjungi rumah-Mu yang agung dan Rasul-Mu yang mulia di tahun ini dan di setiap tahun dengan sebaik-baik keadaan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah, kami yang belum berangkat berilah kami rezeki, kuatkan niat kami ya Allah agar kami cepat berangkat ke Baitullah. Bagi kami yang sudah pernah berangkat ya Allah, lapangkan rezeki kami, kuatkan niat kami, izinkan kami untuk bisa berangkat kembali. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi doa tadi kalau istiqomah kita baca insya Allah, Allah cepat manggilnya. Ini umrah ini berkaitan dengan panggilannya Allah, Bu. Banyak orang
Orang banyak punya duit, tapi nggak Allah panggil. Orang banyak punya emas, tapi nggak Allah gerakkan hatinya. Mobilnya banyak, tapi nggak berangkat juga. Ada orang duitnya tak ada, tak punya apa-apa, tapi punya niat, kuat niatnya untuk berangkat. Maka Allah berikan rezeki layak tasif dari cara yang tidak disangka-sangka. Kemarin hari Sabtu kemarin majelis saya milad yang ke-4 tahun. Door prize-nya umroh gratis untuk 1 orang. Kemudian tur ke Kepri Coral untuk 2 orang. Hadiahnya jutaan uang tunai, jutaan rupiah, dan juga hadiah hiburan. Yang dapat door prize kemarin mbah-mbah umur 73 tahun. Orang pakai seragam semua, dia tak berseragam. Orang pakai jilbab coklat susu, dia pakai jilbab hitam. Beliau pula yang dapat kemarin. Padahal katanya entahlah duit tak ada, anak belum ada duit, mantu baru kerja, tak adalah harapan saya ini mau berangkat umroh. Tapi doa yang ustazah ajarkan terus saya baca. Saya baca terus, yang diajarkan di majelis ustazah ajarkan saya amalkan terus. Alhamdulillah beliau berangkat, padahal 2 tahun yang lalu beliau baru berangkat umroh. Tadi saya ngurus paspor beliau. Alhamdulillah. Begitulah Bu, dengan cara yang tidak disangka-sangka. Kalau Allah sudah manggil, yang tidak punya duit, kun fayakun kata Allah, maka terjadi berangkat tadi. Saya punya teman Bu, gajinya 200 juta 1 bulan. Saya berangkat umroh, katanya banyak tanggungan. Berapa gajinya? 200 juta 1 bulan. Tapi katanya nanti lah ustazah masih banyak tanggungan, masih banyak cicilan. Nah itu gajinya berapa? Ini 200 juta, saya pun tak pernah melihat duit sebanyak itu. Sebulannya 200 juta. Tapi ketika diajak berangkat umroh, seharusnya tiap bulan pun bisa berangkat. 200 juta dikurangi 34 masih banyak sisanya kan Bu? Masih 166 juta. Ya toh? Masih 166 juta duitnya itu. Tapi katanya masih banyak tanggungan. Itu karena Allah belum manggil. Maka sering-sering dekat dengan orang yang berangkat umroh, karena dia cerita-cerita tentang umroh. Di situ Allah akan berikan hidayah kepada kita. Kemudian niatkan yang kuat, sering-sering baca doanya. Insya Allah cepat Allah panggil. Tapi satu kuncinya, ini bukan karena saya orang travel, tidak Bu. Ini kuncinya satu. Saya sudah alami, dan ini orang-orang yang Januari nanti berangkat terjadi dengan beberapa orang ini. Kalau kita sudah setor duit daftar, nggak tahu nanti dari mana untuk melengkapi mencukupkan, insya Allah ada saja rezekinya. Ketika hari hanya ada rezeki. Kenapa? Kalau kita daftar itu sama kayak kita pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit kita daftar dulu toh. Daftar dulu kita berobat, baru nanti dipanggil sama dokter. Walaupun sakit kita parah, kalau kita tidak daftar, adakah dipanggil dokter? Tidak. Walaupun cuma sekedar sakit gigi, kalau sudah daftar, nama kita sudah ada di situ, ada di datanya, maka kita akan dipanggil. Banyak pun duit kita, kalau belum dipanggil Allah, kita tidak akan pernah berangkat ke Baitullah dan tidak akan pernah bisa melihat Ka'bah. Kuncinya satu, daftar, insya Allah nanti Allah bukakan pintu rezekinya. Begitu, ini yang terjadi dengan teman-teman semua, termasuk sama saya. Saya yang waktu pertama dulu, saya kasih duit 1,5 juta. Pokoknya saya daftar, saya bilang. Kita nggak tahu duit saya itu cuma punya 5 juta. 3,5 juta saya pakai untuk manggil Habib dulu itu, tidak ada. 1 tahun saya diberangkatkan oleh orang dengan gratis. Gak lama dari itu saya berangkat, 3 orang free, gratis diberangkatkan umroh oleh seorang yang dermawan. Alhamdulillah. Maka sering-sering baca doanya. Kemudian kalau ada rezeki, nih aku daftar. Aku nanti mau berangkat entah kapan-kapan. Yang penting sudah ada daftar kita. Insya Allah mudah-mudahan dikasih mudah.
ucapkan kepada Ustazah Putri yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua hingga